Hingga Sabtu 30 Mei 2020, jumlah kasus positif corona di Surabaya, Jawa Timur ada lebih dari 2.300 kasus. Lebih dari 1.900 dirawat di rumah sakit. Kita lihat datanya, 200 orang sembuh, setara dengan lebih dari 200 orang lainnya yang meninggal dunia. Lalu bagaimana perkembangan miskomunikasi mobil laboratorium PCR? Saya bergabung dengan Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Mukaidori. Cak Wahid, apa kabar? Baik, Riko. Cak, beri kami cerita yang lengkap dengan konteks apa yang terjadi sebetulnya. Kemarin Bu Risma marah-marah sampai ada kata sabotase, ada diksi juga. Siapa yang nggak bisa kerja? Apa yang terjadi? Baik, Riko. Ini sebenarnya terjadi miskomunikasi saja dan hari ini sebenarnya sudah clear karena mobil PCR sudah berada di Surabaya. Jadi kebetulan saya Rabu pagi itu bersilaturahmi dengan Bu Risma. Saya menemui di gugus tugas posko di Taman Surya untuk berhalal bihalal. Bu Risma memang menyampaikan beberapa program yang akan dilakukan ketika nanti ada bantuan PCR dan beberapa alat medis yang bisa disampaikan di Surabaya. Pemkot Surabaya punya sekitar 5.000 nama lah yang nanti akan disasar, baik itu rapid test maupun swab. Kemudian itu untuk memutus mata rantai, jangan sampai lebih dari ketika ada pasien baru, jangan sampai melebihi di luar angka itu, karena nama itu sudah terdaftar di Pemkot Surabaya. Kemudian peralatan itu dibantu oleh BNPB memang, tapi saya juga mendapatkan informasi langsung dari Bu Khofifah Kamis sore, kebetulan saya juga bersilaturahmi untuk berhalal bihalal. Bu Khofifah menyampaikan optimis akan bisa membantu penyebaran COVID ini bisa segera teratasi karena BNPB akan segera mengirim mobil, bahkan yang berkomunikasi dengan BNPB adalah juga Bu Khofifah dan Gubernur Jawa Timur sudah mengirim surat ke BNPB per 11 Mei untuk meminta itu. Jadi sama-sama punya optimisme sebenarnya antara dua kepala daerah ini untuk memutus mata rantai ini. Tapi karena barangkali pola komunikasi aja yang harus lebih diintensifkan, kemudian koordinasi juga harus lebih ditingkatkan sehingga ketika ada penjadwalan antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim untuk pengalokasian PCR itu ternyata tidak nyambung. Namun sesuai jadwal, hari ini saya tadi baru saja dapat update dari Kepala BPBD Jawa Timur bahwa 2 mobil PCR sudah berada di Surabaya. Mudah-mudahan miskomunikasi yang kemarin itu menjadi pelajaran untuk meningkatkan koordinasi antar daerah dan antar provinsi, sehingga untuk memutus mata rantai COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini bisa segera teratasi. Karena begini Riko, per kemarin jam 12, itu Jawa Timur sudah 4.400, separuhnya Surabaya. Surabaya sudah 2.390 sekian. Cenderung naik, jadi mudah-mudahan ini juga bisa segera teratasi dengan tambahan 2 mobil dan ada bantuan dari BIN berupa peralatan alkes yang ada di Surabaya sehingga Bu Risma itu kemarin sampai menangis terharu karena ada bantuan dari BIN, kemudian siangnya kemudian ada reaksi terhadap ini. Tapi kemudian Jawa Timur juga ternyata juga punya kebijakan sendiri karena menurut versi Pemprov, mobil itu bukan untuk Surabaya saja tapi untuk Jawa Timur karena 38 kota kabupaten di Jawa Timur semua zona merah. Zona merah sehingga dipandang perlu gugus tugas COVID-19 Jawa Timur juga akan membagi menjadwal mobil-mobil itu kepada daerah-daerah lain termasuk Tulungagung, Lamongan dan kota-kota lain yang ada di Jawa Timur. Namun sekali lagi hari ini baru saja saya dapat update dari Kepala BPBD Jatim, 2 mobil PCR sudah berada di Surabaya, sudah beroperasi. Diharapkan 5 hari ke depan bisa membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Jadi jelas ya sebenarnya mobil ini bukan hanya untuk Surabaya tapi untuk Jawa Timur. Jadi mereka akan berkeliling gitu, dibagi di beberapa daerah di Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Bu Khofifah pada Kamis sore memang begitu. Suratnya adalah surat dari Gubernur kepada BNPB untuk Jawa Timur. Namun memang ini menjadi hal yang krusial bagi Surabaya ketika di Surabaya itu separuh lebih pasien COVID di Jatim ini angkanya sangat tinggi sehingga dipandang perlu menjadi sebuah prioritas, sebuah urgensi dan Bu Risma tentu punya ekspektasi yang tinggi
bahwa mobil ini bisa segera dioperasikan di Nah, Surabaya. kenapa saya tanya Sehingga gitu, ini Cak Wahid? Karena kemarin kan Bu Risma marah betul itu. Sampai ada diksi sabotase dan lain-lain, miskomunikasinya jelas banget berarti ya? betul, bahkan saya juga ditunjukkan surat, jadi tanggal 11 itu surat dari Pemprov kepada BNPB. Kemudian Pemprov juga mengirim surat, Pemkot dalam hal ini juga mengirim surat ke Pemprov. Tapi memang suratnya itu agak ada koreksi, suratnya adalah Kepala BNPB Provinsi Jawa Timur di Surabaya, padahal kalau di provinsi itu adalah BPBD. Dan itu tadi saya dapat konfirmasi dari Kepala BPBD Jawa Timur, oke lah surat ini sudah menjadi bagian dari yang harus dikoreksi ke depan, namun yang penting pada hari ini Hmm. 2 mobil PCR sudah berada di Ya. Surabaya dan diharapkan ini bisa dimaksimalkan karena tentu ada target-target baik dari Pemprov maupun dari Pemkot dan kota kabupaten yang lain di Jawa Timur agar pandemi ini bisa berkurang terus dan bahkan hilang di Jawa Timur termasuk di Indonesia. Cak Wahid, angka yang positif di Jawa Timur itu kan banyak. Bagaimana sebetulnya, sekarang kan 2 mobilnya sudah ada untuk swab. Bagaimana sebetulnya pemerintah Kota Surabaya misalkan dan juga warganya, terutama soal pengetesan. Apakah warganya juga dalam tanda kutip mudah untuk tes? Karena Bu Risma sempat bilang, ngumpulin warga itu susah loh untuk tes PCR. Jadi gini, itu berdasarkan keterangan Bu Risma yang disampaikan kepada kami pada hari Rabu pagi itu 5.000 sekian warga Surabaya yang akan disasar untuk rapid test maupun swab itu adalah sudah by name. Oke. Baik datanya sudah lengkap semua sehingga sudah diberitahu H-1 atau H-2. Barangkali kemarin menjadi miskomunikasi karena Pemkot Surabaya sudah terlanjur mengumpulkan warga, ternyata mobil berada di luar Surabaya. Demikian juga Pemprov Jawa Timur sebagai pemohon dan penerima mobil itu ternyata punya schedule sendiri untuk di daerah-daerah itu. Lah, penschedulan ini antara Pemkot ataupun dengan daerah lain dengan Pemprov rasanya belum nyambung. Ini miskomunikasi lagi. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran berharga buat kita semua karena di tengah pandemi yang seperti ini mestinya kita harus saling sinergi, kita harus saling komunikasi sehingga mata rantai ini bisa segera terputus. Baik, terima kasih Kepala Biro Kompas TV Wahid Mukaidori meluangkan waktu berbagi cerita lebih lengkap bersama kami di Kompas Petang.